Jelasan rukun kematian oleh Ketua Rukun RW 03 Pulau Gebang. Terima kasih kepada Pak RW yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Baiklah para bapak sekalian, yang saya hormati Ketua RW 03 beserta pengurus lainnya dan juga Ketua RMK Bapak Nugroho, Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai 18 yang saya hormati, dan juga tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini dan rangka acara kostum tiap bulan. Alhamdulillah bapak sekalian, bahwasanya saya selaku seksi rukun kematian atau rukun RW 3 sudah hampir final mengenai masalah tentang administrasi ya. Jadi nanti pada tanggal 9 Juni 2025 kita akan launching atau buka pendaftaran anggota tetap. Kemarin anggota yang sudah dikirim melalui RT formulir itu untuk dia bersedia untuk menjadi anggota rukun dan dikembalikan lagi ke rukun, ke pengurus rukun, maka nanti rukun itu akan menunggu kehadiran para anggota itu, karena nanti dia akan mendapatkan ini satu map begini ya, ini ada label rukun ya. Ini nanti setiap peserta itu akan mendapatkan seperti ini. Dalamnya satu mengenai masalah administrasi yang harus ditandatangani ya, ditanganin anggota rukun. Jadi di sini ada pengurus rukun, pengurus RW dan pengurus RT, ketua RT, ketua rukun, ketua RW dan anggota rukun. Jadi ada 4 yang harus tanda tangan di sini ya. Itu menjadi hak penting banget untuk menjadi anggota rukun. Nah selanjutnya nanti dia akan mendapatkan kartu iuran bulanan, kartu infak iuran bulanan. Nah nanti akan mendapatkan buku pedoman ya, yang akan dia pelajari, dibaca-baca buku pedoman. Lagi buku AEDRT ya. Ini mungkin seharusnya dia orang yang kita berikan orang yang jeli gitu ya. Tapi insya Allah akan dibagi semua. Nah nanti terakhir ini akan berdapat ini Pak. Yang penting ini dia begitu tanda tangan dia akan mengantongi 3 buku ya, kartu pengurus ini ya. Maka dari itu yang sudah menyampaikan atau mengasih ke saya formulir itu ke rukun itu sudah saling dicetak, sudah mulai dicetak kartu ini ya. Tapi kalau memang nanti dia belakangan di bulan Juli dan di bulan Juni mendaftar, itu mungkin 1 bulan pencetakan nunggu. Nah insya Allah saya minta kepada ketua RT dari mulai sekarang sampai tanggal 9 itu sudah dihimbau ke masyarakat semua yang sudah terdaftar menjadi calon anggota rukun, itu dikasih tahu, Pak, Bu, tanggal 9 Ibu ke kantor RW tanda tangan mengambil kartu anggota ya, kartu kepengurusan ini ya. Jadi dia berhak mengambil. Bagaimana kalau dia orangnya udah tua, diwakilin sama anaknya? Bagaimana kalau suaminya kerja sama istrinya? Bagaimana istrinya kerja sama anaknya? Itu kalau misalnya udah kerja semua malam ya, dari jam 8 sampai jam 10 sama pelayanan dan nanti ya. Kalau misalnya sibuk sama sekali di hari Minggu kemana? Rumah Haji Yakub ya, itu yang lihat bagus ya. Jadi disempatkan untuk 1 hari itu ya, atau beberapa hari itu, bukan tanggal 9 aja, sampai seterusnya. Kesempatannya sampai tanggal berapa dia, saya tunggu untuk mengambil ini. Sambil dia kalau memang belum melunasi pendaftaran 50.000 untuk 1 kakak ya. Pengertiannya kadang-kadang ada salah nih. 50.000 itu untuk 1 kakak, 1 keluarga dia, dan ditambah uang iuran 10.000 tiap bulan, itu 1 keluarga ya. Kartunya seperti ini kartunya ya. Kalau misalnya saya malas untuk membayar 1 bulan Pak Yakub datang ke rumah RW atau kemana ya, cukup ada di sini ada rekening
nomor rekening, ya, ada nomor rekening Rukem, ya, itu bisa mau ditransfer 10.000, ditransfer 20.000, atau dia datang sekarang, mari Pak Jo, bayar deh, bayar ini iuran IMAX untuk Rukem sebesar 120.000 untuk 1 bulan, 1 tahun, nggak apa-apa, lebih bagus itu, ya. Nah, ini dibuka iuran ini pada mulai tanggal 5 sampai tanggal 20 Rukem bekerjanya, ya, menerima iuran itu tanggal 5 sampai tanggal 20, ya, di bulan apa aja, ya, waktunya jam 8 sampai jam 11 malam mungkin enggak, ya, kalau udah berjalan bayar iuran, ya, bayar iuran itu dibuka pada tanggal 5 sampai tanggal 20 jam 8 sampai jam 11 siang, ya. Nah, terus kalau ini buku pedoman ini bisa nanti bawa cari, bener gak dia omongan aja aku bener ke begini ada di buku pedoman. Dan juga bagaimana pengurus ini, masalah ADRT-nya, masalah keuangannya, masalah tentang berapa masa jabatan dia, Pak. Rukem ini itu 5 tahun ganti. Kalau memang nggak cocok dengan saya, ya, pengurus struktur di situ itu bisa langsung diganti, ya, diganti semuanya, nggak apa-apa, diganti selesai dong, nggak apa-apa, ya, itu. Tapi sepandasnya emang harus ada ikuti undang-undang yang kita buat, enggak sembarangan, ya. Ini ada ini nggak sembarangan kita buat, ya. Jadi kalau misalnya ada yang kritik ada apa, ini ada di sini, ya. Terus masalah tentang biaya atau apa ada di sini, ya. Ini juga godong ini bukan sembarangan, semua kita ini 7 kali pertemuan, ya. Nah, apabila kartu ini hilang atau tadi hilang, itu maka bisa secepat mungkin melaporkan, ada keterangan melaporkan, ya. Ini Pak, saya desain semurah mungkin, ya. Ada yang mulai dari harga 15.000 sampai harga 25.000. Wah, angkat tangan saya. Kalau ini, ya, sebesar 3.500 udah 5 laminati, ya, nggak apa-apa, murah. Kalau dibalik kosong, harganya mahal Pak. Kalau dibalik ini hampir 7.000, angkat tangan saya, ya. Lebih baik ini. Kenapa Pak? 50.000 Bapak tak asal tahu aja. 50.000 itu kita bagi 2 buat untuk keperluan masalah biaya tentang pemakaman, dan yang 25.000 ini untuk masalah administrasi. Kita kan belum punya komputer, belum punya alat-alat, belum apa, terus ini memprint ini, ya. Sampai saat ini emang belum bisa pakai uang ada sama saya 12 juta sama bendahara, itu belum diputik-putik Pak, ya. Ini masih tetap pakai duit saya sendiri, ya. Jadi saya nggak mau putik-putik gitu, ya. Jadi pada dasarnya saya minta dukungan kepada warga atau RT 01 sampai RT 18, marilah kita bergabung ke Rukem. Kenapa? Untuk kita, dari kita untuk kita, ya. Kalau orang masyarakat nggak mau mengikuti kita, ya resikonya RT lah yang akan sibuk bagaimana masalah ini berbeda. Tapi udah ada Rukem, tinggal tenang Bu, saya akan ke Rukem, ya udah langsung keluar duit 2,5 juta, ya. Adapun masalah nanti pembentukan, saya Rukem ini nggak bisa berjalan sendiri, itu tetap bantuan 90% ada di tangan RT, ya. Jadi kita berjalan juga. Apabila ada kematian maka seperti biasa, RT itu melaporkan begini-gini, langsunglah ke Rukem, biasa administrasi kita bareng-bareng, ya. Orang ada kematian musibah kita kirim bareng-bareng. Nah, adapun untuk makam itu, ya, ada di Pulau Gebang dan ada di daerah Kuning. Untuk makam Pulau Gebang itu orang yang berdomisili yang mempunyai KTP RW 03 itu yang bisa. Tapi bagaimana kalau yang bukan RW 03? Nggak bisa. Dia bisa apa di mana ada penampungan, yaitu di Rorotan. Lebih bagus di Rorotan. Saya lebih baik kita pindah ke Rorotan, ya. Rorotan itu rapi, ya, dibandingin di Pulau Gebang Orang Kuning, ya, rapi banget temannya. Jadi itu, ya, ada tempat lokasinya itu nggak jangan ini. Kalau kita di Pulau Gebang masih blok, ya, masih blok. Itu enggak apa. Mari saja. Di situ administrasinya, ya, apa sebetulnya? Betul, ya. Jadi enak Pak, ya, pokoknya bukan enak ya, pokoknya lumayan.
dibandingkan istilah kita di Pelubang. Bukan saya nyari Pelubang, karena Pelubang udah padat. Ya lebih baik nanti mau keluarganya bagaimana kalau di Rorotan gitu. Kalau memang kata di Rorotan, kita cepat langsung sana. Saya sudah, nomor telepon saya udah dekat dari sana, dan kita sebagai mitra RW 03 atas nama Tukem itu. Jadi saya mengharapkan bapak sekalian jangan takut kalau di Pelubang itu warganya yang bukan domisili RW 3 ketakutan di mana di Kelapa mungkin ditolak di Rorotan. Ya, Jakarta Selatan sampai Rorotan, ya, Jakarta Barat sampai Rorotan, ya, terus ada di situ. Luas masih ada 15 hektar lagi, Pak, ya, luas sampai kita, ya. Orang-orang aja dulu aja dah. Ya, gitu. Ya. Nah, saya rasa mungkin ada pertanyaan dari ketua RT. Saya minta 2 orang aja dah, ya, karena waktunya udah malam ini. Ya, sekarang. Pertanyaan dari Bapak Ketua RT 14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 03, Bapak RK, segenap seluruh Ketua RT dan pengurus RW. Langsung aja Pak. Ini khususnya untuk ambulan, keputusan yang kami buat untuk menghapus uang 50.000 berdasarkan saya mewakili RT. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak RW ya, karena ini keputusan para RT. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada ganjilan juga Pak RW dan pengurus yang lain ya. Kalau ya, maafin gini, maafin. Ya, iya enggak. Yang kedua masalah hukum Pak Haji ya. Ini saya berbicara RT ya, kapasitasnya sebagai RT. Ini Pak Haji khususnya untuk RT 14 kemungkinan, atau juga saya tahu RT 18 kemungkinan warga situ. Jadi gini Pak Haji, kalau untuk penandatanganan orang itu datang ke sini kemungkinan agak susah, agak berat gitu. Saya minta kebijakan dari ketua hukum bahwasanya serahkan aja map yang ada tertera nama itu diserahkan ke Pak RT. Emang kita tahu, kita ngajak, insya Allah orang itu percaya sama saya, sama Pak RT punya Mbak RT, tanda tangani ijab kabul dengan Pak RT, anggap aja sah dengan ketua hukum. Bagaimana? Pak RT? Ya itu. Jadi enggak 2 kali kerja. Kita tahu persis warga kita. Emang rada males, pules. Iya. Kalau ngambil bako, teragak-agak. Kalau ngambil bako. Komunikasi dari ijab kabulnya kali. Iya, ijab kabulnya artinya gini ya. Ijab kabulnya nih mandatin ketua hukum kepada ketua RT. Namanya cuma dari sini Iya, dengerin apa ngomong. Jadi nanti Pak Ketua Hukum nih mandatin ke Pak RT bahwasanya ini saya ngajak ada 14 orang. Mudah-mudahan bulan ke depan bisa mencapai 30 insya Allah. Yang diinginkan dengan Pak RW kan minimal 30 RW ya. Warga saya nggak sampai segitu. Itu mudah-mudahan ke depannya bisa mencapai 25 atau 30 orang, insya Allah saya berusaha. Cuman yang tadi itu artinya kalau Pak Ketua mengizinkan saya untuk ijab kabul dan segala macam, saya serahkan Pak RT untuk warganya. Syukur alhamdulillah. Paling ada beberapa orang aja yang bisa saya bawa ke sini. Yang lainnya, wah alasannya banyak lah. Iya, begitu Pak RW ya, Pak Ketua. Itu menurut saya. Jadi memudahkan, insya Allah. Dengan saya mengajak itu warga saya untuk rukam antusiasnya yang 14 orang ini 13 termasuk saya kan. Iya, itu insya Allah percaya sama saya bahwa saya sudah ajak RT ini ya, insya Allah artinya tanpa dia kesini sudah percaya sama saya dan saya
akan memberikan tanda tangan itu, ijab kabul itu sesuai dengan apa yang saya ijab kabulkan kepada keluarga saya, kepada ketua. Itu aja, itu mohon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari Ketua Rukem, pertanyaan Bapak Ketua RT 14. Terima kasih kepada Ketua RT 014. Bahwasanya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua RT yang kira-kira mau membantu kami, ya, dengan jalan sukarela, ya, dengan jalan menuju ibadah. Ini yang saya harapkan, ya. Jadi saya tetap akan membuka di sini. Kalau memang nanti di RT berapa nggak datang, satu hari itu akan saya mengasihkan beberapa emak, tergantung dia mengasih formulir yang masuk ke saya. Kalau misalnya RT 14 ada 14 kakak, maka akan saya kasih 14 emak, ya, 14 emak itu. Nanti begitu ditandatangani, tapi yang aslinya ini, berkasnya ini masuk ke saya kayak, nah, dia cuma dapat buku ini, ya. Jadi saya tetap buka di sini karena sudah pasang binder. Jadi tetap kita adakan. Kalau memang nanti sisanya ada beberapa hari lagi nggak ada juga orang, maka akan secepat mungkin saya kasih tiap-tiap RT. Tapi kalau bisa disampaikan dulu ke warganya, Pak, ya, warganya, biar kantor ini karena ada binder ini orang pada baca, wah ya ini toto, orang nggak ada. Nah, saya minta mengharapkan kepada warganya nanti sampaikan bahwasanya pada tanggal 9 kita akan mengadakan pembukaan pendaftaran anggota tetap rukun kematian RW 03. Ya, itu Bang Yunus, ya. Nah, terus selanjutnya mungkin ada yang pertanyaan? Pertanyaan dari Bapak Ketua RT 2. Berharap nanti untuk penarikan iuran Rukem ini, itu kan kemarin Pak Haji bilang kalau bisa dari pengurus RT gitu ya. Ya, insya Allah mungkin kita bisa kirim putusan untuk penarikan iuran ini. Namun kami berharap supaya sebelum mereka bekerja itu diundang. Ada setiap RT itu ada berapa orang diundang, dikumpulkan di sini, diberikan pengarahan itu. Nanti ditariknya setiap tanggal berapa, apa yang didapatkan dari petugas itu dari Ketua Rukem ini gitu, nanti diberikan penjabaran. Jawaban Ketua Rukem dari pertanyaan Bapak RT 2. Tetap saya nanti setiap warga itu yang berdatangan sini akan saya kasih pandangan-pandangan bahwasanya Bu, bayar iuran ini tiap bulan boleh ibu di sini di di kantor RW. Kami buka pada tanggal 5 sampai tanggal 20 jam 8 sampai jam 11 pagi. Nah, kalau memang nanti ibu nggak mau kan boleh melalui transfer uang, ada nomor transfernya, nomor rekeningnya. Nah, kalau masih juga nanti mungkin ambil semula yaitu Bapak Ketua RT terus nanti pusat-pusatnya yang akan mintakan iuran sekaligus iuran bulanan RT dan sekaligus iuran masalah Rukem itu. Ya, terima kasih lagi kepada Ketua RT yang sudah memberikan peluang untuk kami bekerja, ya. Dan juga saya mengharapkan Bapak sekalian bahwasanya himbauan saya ini ya memang tiap di HP melaporkan masalah tentang berapa jumlah yang ada ini nanti akan disampaikan oleh bendahara. Kalau bendahara Rukem akan bicara. Laporan keuangan Rukem oleh Bendahara Rukem. Saya laporkan keuangan Rukem saat ini. Untuk RT 3 anggota sebanyak 94 kakak, uang pendaftaran Rp4.600.000. Yang belum bayar 2 kakak lagi belum bayar. RT 11 ada 63 kakak, uang pendaftarannya Rp3.100.000, yang belum bayar 1 kakak. Sedangkan RT 8 ada 30 tambah 10 jadi 40 kakak, uang pendaftaran sebesar Rp2 juta. RT 17 49 kakak jauh belum ada yang bayar. Saya berharap kepada Pak RT tolong
apa namanya disenggol-senggol warganya yang sudah daftar biar hukum kita cepat berjalan. Yang keempat, RT 06 sebanyak 10 kakak, uang pendaftaran Rp500.000. RT 10 satu kakak, Pak RT nya doang ini ya, Rp50.000. RT 18 alhamdulillah ada 13 kakak, ada uang pendaftarannya Rp650.000. RT 05 ada 22 kakak, uang pendaftaran yang baru masuk ada 8 kakak, berarti Rp400.000 plus tambah iuran 10.000. Yang belum bayar 13 kakak, tolong Bang Ure disenggol-senggol warganya. RT 14 pada saat ini baru sesuai dengan RT-nya 14 kakak, uang pendaftaran sebesar Rp700.000. Oleh karena itu jumlah keseluruhan uang kas Rukem saat ini yang baru berjalan berapa bulan lagi? Sebulan sudah mencapai 12 juta rupiah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari tadi Pak RT, ambulan bisa nanti di cover oleh dari Rukem. Insya Allah kalau memang anggotanya mencapai 500 kakak ya. Oleh karena itu masih banyak RT yang belum nih, kayak RT 9, RT 7, RT 15, RT 13. Saya harapkan walaupun 5-10 orang, artinya masih bisa kita ajak ikut Rukem. Banyak manfaatnya Pak, sebetulnya banyak manfaatnya. Itu harapan dari saya. Itu aja laporan keuangan dan ajakan untuk masuk Rukem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Ustadz Haji Muhammad Sohib. Iuran per bulan itu kalau kita Bang RT ada yang mintain 10.000 dengan RT satunya kan dia ada bocor kantor RW orang 10.000 orang rewek ya udah mau Orang punya kantor RW, ya apa-apa. jadi mau 10.000 ya kita jangan terlalu kaku lah ya kan, jangan masih ke kantor RW kan gitu punya RT di bawah kan yang lebih tahu masalah RT ya. Nah itu kalau bisa. Kemudian yang kedua, saya menyikapi apa yang disampaikan Pak Yakub waktu di RT 17. Makanya saya bilang Pak Haji kalau bisa bicaranya jangan pelipang gitu, jangan dirubah-rubah, jadi warga bingung baru PT-nya ya, bukannya 50.000 masuk ya, karena kalau waktu itu Pak Yakub waktu di bulan itu 17 dia ngomongnya ke kantor RW 50.000, sedangkan saya waktu formulir ibunya ke RT gitu Pak. Dan dia kan nanya, ini Pak Haji saya kemana ini katanya, oh kantor RW ya Pak Haji di Bang 50.000 kantor RW, coba kan ribut kita ini. Kalau bisa gini aja, tinggal uang 50.000 ya kumpulnya kayak itu apa sih, ntar efek nyetorin ke kantor RW misalnya ada 49 orang, makanya RT saya kemarin sudah nge-share tuh ke grup RT RW kan khusus 17. Jadi kalau yang nyetorin 50.000 langsung aja ke kantor RW, sampai hari ini juga ada datang ke RT juga ada. Karena yang awal pertama kali ngomong kita itu, nanti yang ini Bu, sering lihat aja di formulir, nanti baru masuk, baru nanti 50 warin gitu. Nah kemarin dibahas yang beda lagi, bingung lagi waktu itu. Ini ya, kalau bisa kita satu kata lah, jangan dirubah-rubah mulu. Yang kesian baiknya kok. Itu. Kemarin banyak yang mau bayar 50.000 kan bayar, ya sama kado aja. Karena gak mau mana macam yang dia bocah. Tuh.
Ya kalau bisa gitulah, dikumpulkan jadi RT, nanti RT setorin ke pengurus hukum ini, gitu, biar lebih gampang lah. Oke? Gitu aja. Jawaban dari Ketua Rukem. Benar, Pak RT Supri ini benar, dia mengikuti prosedur buku pedoman bahwasanya atau pendaftaran itu, formulir itu sekitar cuma didata uang daftarnya nanti pada tanggal 9. Betul Pak Supri. Nah, udah pada nasi, pada nasi gimana? Ya terutama udah pada nasi gimana hubungan ini saya gini. Ya nanti kita tahu gimana. Ya udah kalau ngomong ada silakan. Itu juga terima kasih kepada PT. Ya. Jadi bukan perintah, emang kemauannya RT seperti itu ya silakan. Kalau yang menjadi prosedur cuma RT 17. Ya, bahwasanya pendaftaran itu yang kumpulin data itu nanti pendaftaran pada 9 berbondong-bondong keluarga untuk bertandatangani mengasih uang 50.000. Benar. Kalau dikolektif sama RT ya silakan. Gak apa-apa gitu ya. Seperti kayak iuran ya saya bilang silakan dipengen tahu kantor RW. Jangan sampai warga RW 3 nggak tahu kantor RW semegah ini. Gitu. Coba lihat di RW di Kulon Gubang paling ada 2 nih yang paling megah ini. Ya, jadi mengharapkan kepada Ketua RT tolong dihimbau kepada masyarakatnya, tolong dah kali-kali main ke sana besok bahwa pendaftaran ini dibuka, tolong datang hadir, gitu aja, sekali itu aja. Ya, sekali aja. Kalau memang kagak bisa, nah baru saya langsung limpahkan ke RT, gitu. Ya, itu aja. Saya rasa karena udah malam, saya serahkan kepada Ketua RW. Himbauan dari Ketua RW 030 Gebang. Itu harus beralamat Jakarta. Ajukan langsung silahkan. Dia nggak sempat kemari dititipin Pak RT, silahkan begini dia. Ya, jadi kalau Ustaz bilang jangan kaku-kaku, menyatu agak kaku nih. Jadi para RT nggak usah bingung. Syukur-syukur seluruh warga RW 03 menjadi anggota Rukem supaya dapat jaminan pemakaian ambulan gratis. Jadi kalau udah seperti itu, semua yang sohibul musibah udah nggak ngeluarin apa-apa. Kalau anggota Rukem, maka saya minta bantuan seluruh ketua RT supaya warganya masuk anggota Rukem. Kalau masalah kepengurusan ini sudah ada RT-nya. Tadi aja aku bicara masalah periode. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, selama beliau masih bisa mengurus Rukem ini dengan adil, artinya semua ini dinyatakan bagus, berlanjut gitu. Siapapun ketua RW-nya, karena ini bukan program Pak RW, ini program program kerja pengurus RW, bukan ketua RW, pengurus RW. Jadi ini akan berlanjut terus selama RW 3 masih ada. Rasa itu yang disampaikan. Terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap. Itu hanya semata-mata kehilapan dari saya, tidak bisa memanage rasa emosi. Terus ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.